Keragaman budaya di Provinsi Sumatera Utara. Keragaman budaya. Keragaman budaya merupakan berbagai perbedaan di dalam suatu masyarakat atau antar masyarakat yang berbeda. Keragaman budaya juga merupakan kekayaan yang menunjukkan betapa beragamnya cara hidup manusia, menghargai dan memahami keragaman budaya, serta bagaimana berinteraksi berdasarkan latar belakang mereka yang berbeda. Keragaman budaya mencakup perbedaan seperti agama, bahasa, suku, pakaian tradisional, rumah adat, senjata tradisional, dan tarian. Dari segi agama, di Sumatera Utara terdapat beragam agama yang dianut oleh penduduknya. 1. Islam, 2. Katolik, 3. Kristen Protestan, 4. Hindu, 5. Buddha, 6. Konghucu. Dari segi bahasa, di Sumatera Utara terdapat beberapa bahasa daerah yang digunakan oleh berbagai suku yang tinggal di Sumatera Utara. 1. Bahasa Batak Toba. Bahasa Batak Toba sering digunakan oleh suku Toba yang banyak tinggal di sekitar Danau Toba. 2. Bahasa Batak Karo. Digunakan oleh suku Karo yang berada di wilayah Kabupaten Karo. 3. Bahasa Batak Simalungun. Digunakan oleh suku Simalungun di daerah Simalungun. 4. Bahasa Batak Pakpak. Digunakan oleh suku Pakpak di wilayah Dairi dan sekitarnya. 5. Bahasa Batak Angkola. Digunakan oleh suku Angkola di daerah Tapanuli Selatan. 6. Bahasa Batak Mandailing. Digunakan oleh suku Mandailing di wilayah Mandailing dan sekitarnya. 7. Bahasa Nias. Digunakan oleh suku Nias yang tinggal di Pulau Nias. Dari segi suku, di Provinsi Sumatera Utara terdapat beberapa suku yang menjadi bagian dari keragaman budaya di wilayah tersebut. Beberapa suku yang ada di Sumatera Utara antara lain: 1. Suku Batak. Suku Batak merupakan suku mayoritas di Sumatera Utara. Suku Batak terdiri dari 6 bagian, yaitu 1. Batak Toba, 2. Batak Karo, 3. Batak Simalungun, 4. Batak Pakpak, 5. Batak Angkola, dan 6. Batak Mandailing. 2. Suku Melayu. Terdapat komunitas Melayu yang tinggal di sepanjang pesisir timur Sumatera Utara, terutama di kota Medan dan sekitarnya. 3. Suku Nias. Di Sumatera Utara terdapat suku Nias yang mendiami Pulau Nias. 4. Suku Minangkabau. Meskipun Minangkabau lebih dikenal sebagai suku yang mendominasi di Provinsi Sumatera Barat, namun terdapat juga komunitas Minangkabau yang tinggal di Sumatera Utara. 5. Suku Jawa. Di Sumatera Utara terdapat juga komunitas suku Jawa yang tinggal di Sumatera Utara, terutama di kota-kota besar seperti di kota Medan. 6. Suku Tionghoa. Di Sumatera Utara, komunitas suku Tionghoa juga cukup besar jumlahnya, terutama di kota-kota seperti di Medan, Binjai, dan Pematang Siantar. Dari segi pakaian tradisional. 1. Pakaian adat Batak Toba. Pakaian adat Batak Toba terbuat dari kain ulus atau kain tenun tradisional. Pakaian adat untuk laki-laki bagian atas disebut ampe-ampe dan di bagian bawah disebut singkot. Sementara untuk perempuan bagian atas berupa hoba-hoba dan bagian bawah adalah hain. Penutup kepala pada laki-laki disebut bulang-bulang dan pengikat kepala pada perempuan disebut sortali. 2. Batak Karo. Pakaian adat Batak Karo hanya memiliki perbedaan pemakaian kain tenun yang disebut dengan uis gara. Dalam bahasa Karo, uis berarti kain dan gara berarti merah. Disebut kain merah karena uis gara didominasi dengan warna merah. Kemudian dihiasi dengan tenunan benang berwarna emas dan perak yang membuatnya terlihat mahal dan elegan. 3. Batak Simalungun. Pakaian adat Simalungun terbuat dari kain ulus, namun penyebutan kain ulus di daerah Simalungun adalah kain hiu. Hiasan kepala pada laki-laki lebih tinggi dan lancip.
Penutup kepala laki-laki disebut dengan gotong dan untuk perempuan disebut bulang. Sedangkan kain yang disandang disebut suri-suri. 4. Batak Pakpak. Pakaian adat Batak Pakpak disebut baju merapi api dengan didominasi warna hitam berbahan dasar katun dan dikenakan dengan oles atau tenunan khas Pakpak. Penutup kepala pada laki-laki disebut singe-singe dan untuk perempuan disebut bulang-bulang. 5. Batak Angkola. Pakaian adat Batak Angkola hampir sama dengan Batak Mandailing. Hanya saja pakaian adat bagi perempuan didominasi dengan warna merah. Biasanya laki-laki memakai penutup kepala yang disebut dengan ampu dan untuk perempuan disebut dengan bulang berwarna emas. 6. Batak Mandailing. Pakaian adat Batak Mandailing hampir sama dengan Batak Toba. Masyarakat Batak Mandailing juga menggunakan kain ulus sebagai pakaian adat mereka. Hiasan kepala pada laki-laki memiliki bentuk khas dan berwarna hitam yang disebut ampu, sedangkan hiasan kepala pada perempuan disebut bulang yang diikatkan ke kening. Dari segi rumah adat. Rumah Bolon. Rumah Bolon merupakan rumah adat dari suku Batak Toba. Siwaluh Jabu. Siwaluh Jabu merupakan rumah adat dari suku Batak Karo. Omo Hada. Omo Hada merupakan rumah adat yang berasal dari suku Nias. Bagas Godang. Bagas Godang merupakan rumah adat yang berasal dari suku Batak Mandailing. Sopo Jongjong. Sopo Jongjong merupakan rumah adat yang berasal dari Batak Pakpak. Senjata tradisional. Tongkat Tunggal Panaluan merupakan senjata tradisional dari suku Batak Toba. Belatu. Belatu merupakan senjata tradisional yang berasal dari suku Nias. Pisau surit. Pisau surit merupakan senjata tradisional dari suku Karo. Keris. Keris merupakan senjata tradisional dari suku Mandailing. Tarian. Berikut ini beberapa contoh tarian tradisional dari suku-suku yang ada di Sumatera Utara. Tari Tortor. Tari Tortor berasal dari suku Batak Toba. Tari Pisau Surit. Tari Pisau Surit berasal dari suku Karo. Tari Maena. Tari Maena berasal dari suku Nias. Upaya melestarikan keragaman budaya. 1. Mempelajari bahasa daerah. 2. Toleransi terhadap budaya yang berbeda dengan budaya kita. 3. Mengikuti kegiatan festival budaya di sekolah. 4. Mempelajari dan mempraktikkan tarian tradisional. 5. Menggunakan pakaian adat pada hari-hari tertentu. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.